Halo, maaf ya telat, soalnya ada sedikit kendala. Ini udah mau mulai Mbak Ra, bentar. Aku ngajak partner aku dulu masuk. Halo, Pak. Halo, Assalamualaikum nih, Ha. Waalaikumsalam. Ini mau nunggu lagi atau kita langsung mulai aja? Oh iya, suaraku masuk nggak? Masuk kok, suaraku masuk nggak? Masuk, masuk, sip. Mbak Oke. Ra, suaraku masuk nggak? Halo Mbak Rara, suaraku masuk nggak? Bisa bales ya Mbak Ra di komentar. Apa kabar? Nih, Ha? Kita lama nggak jumpa, sumpah. Terakhir Sangat kapan? lama. Oh, udah masuk, Pak, Terakhir, katanya. oh udah aman ya berarti? Heeh. Ini yang nonton masih Mbak Rara doang. Tadi tuh udah ada yang WA, kok belum live gitu. Oke, kita kenalan dulu kali aja ya. Oke, siapa? Dari aku dulu deh, nanti Niha nyusul pas banyak yang lihat gitu ya. Oke, Ya kalau banyak siap. yang lihat sih. Halo teman-teman, meskipun cuma dikit nggak apa-apa, karena emang tujuannya tadinya cuma ngobrol berdua, tapi karena kita pengen ngajak yang lain, makanya kita live. Jadi aku Ulfarian Rahmawati, wis nama lengkap. Yes. Aku Ulfa. Terus aku hobinya suka nanya-nanya ke orang, tapi aku lebih suka dengerin daripada ditanya sebenarnya. Jadi hari ini aku mau tanya-tanya sama Niha tentang banyak, mulai dari self love, terus ada lagi kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kira-kira gimana sih pandangan Niha sama hal itu gitu. Malam ini kita bakal ngobrol lumayan panjang, jadi mantep. Live ini bakal disimpan, jadi kalau teman-teman yang nanti belum bisa nonton simpenannya. Yuk, Niha kenalan. Oke. Mau kenalan apa nih, Pak? Kenalin, nama aku Niha. Apalagi, Pak, mau dikenalin? Ya, siapaannya panggil aja Niha lah ya. Oh ya Temennya ini, Ulfa Niha sih. sibuk apa aja? Apa, Pak? Loading? Waduh, ini jaringan aku loading. Loading, Pak. Gimana, Niha Pak? koneksi buruk ya? Oh iya kayaknya. Waduh. Udah. Wah, bahaya nih. Udah jalan nggak ya? Atau Udah. koneksiku? Halo Niha? Ya, masuk, Pak. Waduh, bahaya nih. Soalnya emang lagi nggak di rumah. Gimana, Tes, gimana? tes, tes. Iya. Tes. Tadi Ini apa? siapa sih? Ini Niha Tadi sekarang kayaknya sibuk apa aja? sibuk apa ya, Pak? Gabut ini. Enggak lah. Enggak. Kalau kesibukannya sih di kampus ya ada organisasi intern. Kalau di luar ya sama Ulfa. Iya. Ulfa Iya kan, rebahan. Pak? Iya Ya, kan, Pak? Bener kan? hilang semua. Tadi itu beneran banyak yang WA loh sama yang D. Wah, kayaknya aku yang telat, Pak, tadi. Masih makan. Kamu pulang dari Malang jam berapa tadi? Halo Mbak Aida. Aku, halo Mbak. Aku pulang tadi itu pagi, enggak sih siang, terus nyampe. Ini masih singgah di rumah teman, belum di rumah ini. Hah? Oh, Iya beneran. aku kira kamu. Ya ampun. Oke, aku mau nanya ya, Ha. Oke, Pak. Biar Nanti kita live ini bakal ngomong-ngomong. disimpan buat yang mungkin nanti belum nonton-nonton bisa nonton di simpanannya ya. Kalau menurut Niha sendiri, kita sebagai individu itu apa?
Maksudnya kita sebagai orang, ya individu aja gitu loh. Yang pertama ya, individu Hmm? itu kita tahu kan ya perorangan. Tapi di balik seorang individu itu kita selalu butuh orang. Jadi kalau ngomongin kita individual dan makhluk sosial itu saling berkaitan. Hmm? Karena individu kita nggak bisa dong hidup sendiri, kita nggak bisa dong Iya sih. kerja sendiri, semuanya sendiri nggak bisa. Tapi kalau ngurusin diri sendiri bisa lah ya. Nah itu. Jadi kalau individu, urusan individu itu bisa kita urusin sendiri. Tapi kalau urusan yang nge-guide banyak orang, itu udah masuk ranah sosial kayak gitu, Kak. Jadi Hmm. makanya setiap hari kita selalu terus komunikasi kan sama orang, bahkan WA, WA itu aja kita selalu bareng. Maksudnya ada lawan Iya. bicaranya, nggak bisa sendirian Mm-mm sih. kan. Kalau ngobrol sendiri mah ngapain kayak gitu kan, aneh kan ya. Kalau nggak kita latihan, kalau ada sih ngobrol sendiri Pak, ngobrol sendiri itu pas waktu kayak latihan, misalnya latihan baca pidato di depan kaca, atau ngobrol sendiri kan, kayak gitu. Tapi semuanya itu kita setiap hari nggak bakal luput sama yang namanya kehidupan sosial. Karena kayak gini kita tatap muka yang virtual gini yang nggak ketemu pun, ini ada lawan bicaranya. Kita udah lama nggak ketemu, Iya. akhirnya bisa ketemu meskipun virtual kayak gini, ngobrol kayak gini. Iya sih. Kalau Kayak gitu berarti sih. kita sebagai individu tuh pasti nggak bisa lepas sama pengertian kita sebagai makhluk sosial ya. Ya, bener banget. Bener. Hmm. Oh. Terus kalau menurut Niha sendiri, kita sebagai dilahirin sebagai makhluk sosial tuh kayak gimana? Kan kita tuh sekarang benar-benar butuh apa ya? Pandangan gitu loh, apalagi masa quarantine ini bikin kita di rumah terus dan mungkin kita lebih fokus sama diri kita sendiri sampai nggak tahu dunia luar gitu. Nah, mungkin nilai sosial kita bisa dibilang akhir-akhir ini agak menurun gitu. Kita lebih kayak ke self love-nya kelebihan gitu. Nah, mungkin dari Niha sendiri bisa ngasih pandangan nggak sebenarnya makhluk sosial tuh kayak gimana sih? Apa cuma tergantung waktu dan suasana aja gitu? Definisi kita jadi makhluk sosial itu banyak sih kaitannya. Maksudnya itu entah permasalahan, ntar kayak di keluarga pun bisa jadi itu adalah kondisi kita di sosial. Jadi kayak misalnya kita kan sekarang kan dibatasin buat ya social distancing lah, terus keluar-keluar juga udah dibatasin kan ya sekarang. Iya. Nah, ini tapi sebenarnya udah bisa kita lakuin. Contohnya nyibukin diri, nyibukin dirinya itu kayak diskusi, sharing, Mm-mm. terus Mm-mm. ngadain survei. Misalnya sekarang ya kayak project-project sosial kan pada kayak susah, mandek gitu kan, kayak mau survei susah karena nggak bisa kemana-mana kan, masih kayak ada beberapa daerah yang masih di blok, terus dibatasin juga ruang geraknya. Itu kita bisa atasin dengan cara komunikasi. Komunikasinya ya lewat virtual. Jadi nanyain misalnya kondisi daerah di sana gimana. Kemudian misalnya kan kemarin ya Pak, ini berdasarkan pengalaman ya. Kemarin tuh ada projectnya tuh kayak Iya. desa binaan gitu kan. Nah, karena kita itu nggak bisa survei langsung ke desanya karena udah desanya itu agak jauh, terus agak ya jauh lah, maksudnya dari jangkauan kita mau ke sana pun kayak harus izin juga. Akhirnya ya udah kita manfaatin buat surveinya itu lewat online semuanya. Kita tanyain misalnya beberapa perangkat desanya, Iya, Niha kemudian terjeda. orang-orang di sana gitu. Terjedah kah? Bentar-bentar. Kak, kamu terjeda ya? Udah Gak masuk apa-apa. kah? Lanjut-lanjut. Santai. Masuk. Masuk. Lanjut, lanjut. Masuk, Oke. masuk. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi kita lebih maksimalin gimana sosial media kita di masa Nih, pandemi tersendat buat lagi, Kak. jeda Iya, lagi, yang terjeda buruk. lagi kah? Aku nggak pakai wifi, soalnya aku juga pakai data. Oh, aku juga sama pakai data nih. Tapi cuman agak sinyalnya agak buruk memang. Gak tahu pakai Telkomsel Um, tapi buruk sebutnya. Aku lanjutin ya. Masuk kan? Aku lanjutin. Masuk. Masuk gak? masuk. Barusan masuk nih. Oke, oke. Lanjut yuk. Oke, aku lanjutin. Jadi buat nggak ngebatasin kegiatan sosial kita, itu kita maksimalin sosial media sama komunikasi.
entah itu cuman basa-basi nanya, entah itu sharing. Kalau yang mau yang berkualitas sih sharing ya Pak ya. Aduh, dia pakai IP kayaknya. Ya Allah Pak, Pak. Jadi kayak gitu Lanjut. maksimalin sosial media. Terus kayak webinar-webinar gitu kan banyak call sekarang ya. Tapi batasannya cuman kita cuman bisa bisa komen doang, terus bisa nanya-nanya aja. Untuk ngomong kan masih Ya, jarang. Tapi kalau kegiatan organisasi kan masih bisa kayak G-Meet gitu kan, atau Zoom, diskusi, tukar pendapat, ya, kayak gitu. Cuman kadang kita cuman ngandelin suara, nggak muka. Akhirnya kayak kurang 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 ngena gitu loh. Kalau nggak iya ada sih. tatap muka. Nah, itu makanya Betul. sebenarnya kalau misalnya ada diskusi gitu kita maksimalin buat tatap muka juga biar kita tahu ekspresinya itu lagi ngapain gitu. Tiba-tiba aja pas diskusi HP-nya ditaruh, mukanya hilang, ditinggal tidur. Cuma dia join doang. Kan kayak gitu ya sekarang pada kayaknya booming. Misalnya kelas online, webinar atau apapun itu kan pada kayak gitu kayaknya ya. Udah Ya, dia join, masuk, habis itu ditinggal aja. Udah yang penting apa? betul. Kebanyakan yang sekarang itu kepengen apa dapat sertifikat kan padahal bisa dimaksimalin buat belajar nambah-nambah ilmu yang sekiranya nyambung sama passionnya kita kayak gitu kadang itu Pak aku sadari tuh kayak gini misalnya aku nggak ada kegiatan yang misalnya di luar misalnya gabut di rumah ya itu aku ngelis kayak yang webinar yang tapi yang ada passionnya aku gitu loh aku cari yang kayak gitu halo guys yang masuk nah kayak Betul. gitu jadi misalnya kayak oh ini sejalur misalnya aku kan suka bisnis suka sama yang kegiatan-kegiatan sosial terus suka sama yang kayak agak-agak ke nyimbang-nyimbang ke psikolog gitu yang masalah apa nge-treatment diri nge-treat diri ya maksudnya masalah kayak gitu-gitu itu aku kayak ikutin terus misalnya kalau ada yang bentrok ya udah kita ngalah aja gitu jadi maksimalin aja kayak gitu buat belajar sih sekarang lebih tepatnya kalau misalnya nggak bisa sosial tapi untuk yang di organisasi tetap dimaksimalin wajib meskipun gini meskipun nggak WA ya harus apa saling ada kesinambungan ngomong gitu kayak gitu sih teleponan sih kadang kalau bisa teleponan sama orang-orang yang misalnya udah lama gak kita ajak omong gitu sekali share aja bisa berjam-jam sebenarnya asalkan Sama nyambung sih doi, tapi yang diomong ya kan ya bener kalau kan sama kayak kita doi, nih sama doi termasuk kayak gitu komunikasi sosial nggak sih? ya ini termasuk komunikasi loh Nggak gitu punya, jadi bener-bener nggak tahu sih. kegiatan sosial itu nggak bisa jauh sama apa namanya komunikasi kayak gitu Pak Kita gimana masuk ke Pak pertanyaan apa enggak ya? Soalnya yang nanya tadi udah WA kan, terus dia nggak iya muncul sekarang. Oh, belum muncul. iya iya udah nyiapin sih kalau yang ada satu satu topik yang bener-bener ini aku suka sih sebenarnya tapi masalah tentang diri sendiri sih ini kan ya yang tadi Pak yang kamu WA-in ke aku Tapi salah satu itu penting buat dibahas, soalnya kita nggak bakal bisa gitu loh berkomunikasi sosial secara baik kalau kita ke diri sendiri juga belum baik, ya ya kan nggak sih? ya bener-bener bener Semua banget kan Pak dimulai dari, aku pernah baca quotes kayak gini ya. Gimana sih aku lupa. How you treat yourself is how you treat others. Jadi gimana kita nge-treat diri kita sendiri tuh ya itulah gimana kita nge-treat orang lain. Kalau kita ke diri sendiri masih egois sama diri sendiri juga ke orang lain kemungkinan besar masih kurang sih. Terus aku bingung nih tadi ada yang kan ada yang nanya tuh gimana cara mencintai orang tua menurut Anda? Itu kan ada kak. hai Kak hai ini yang masuk aku Halo, ada kenal siapa nih halo Kak Hai. Ya ampun Kak beneran dia ada Kak. Astagfirullah. Masuk ke sesi yang tanya-tanya aja ya, ha? enggak Kak nggak telat kok udah baru baru aja kok baru aja belum ngomongin Baru apa-apa tadi Niha soalnya masih makan. iya Kak Oh aku ya, masih makan dulu kita masuk ke pertanyaan yang pertama dulu ya, Ha. oke Yang gimana sih? Ini dari temen aku, namanya Hafiz, temen aku SD. Nanti kalau Hafiz nonton Save Save Fun Live-nya, mungkin kamu lagi halangan sekarang. Berhalangan, Ding. Pertanyaannya, gimana sih biar kita bisa bedakan kepentingan pribadi dan sosial? Dan gimana cara memprioritaskannya? Siapa dulu yang mau jawab? Aku atau Niha?
Gimana Pak? Apa kamu aja? Ya udah Ulfa dulu deh. Dari tadi aku banyak ngoceh yang awal. Soalnya aku suka Ya denger udah. orang. Berarti aku dulu nih. Nggak boleh. Gimana Kak pendapatnya Ulfa nih? Sebenarnya dulu Hmm. pas aku masih polos, pas aku masih kecil, aku memandang kepentingan pribadi itu ya yang menyangkut aku sendiri dan kepentingan sosial yang menyangkut orang banyak. Nah, itu pas aku masih polos ya, masih belum kenal apa-apa di dunia ini. Sekarang juga belum kenal sih. Terus seiring berjalannya waktu, semakin kenal orang, semakin mungkin eh, banyak ya pandangannya, pergi ke sana ke sini, jadi tahu ngobrol sama orang banyak. Aku jadi punya satu pandangan yang mungkin ini nggak banyak orang setuju, tapi menurutku seperti ini. Nggak ada kepentingan sosial yang benar-benar sosial gitu. Kita pas masuk ke dalam kepentingan sosial tuh pasti membawa kepentingan pribadi kita. Misalnya gini, kita contohkan sebagai manusia. Manusia itu udah sewajarnya dan sewajibnya punya visi hidup kan. Kayak kita pengen kita jadi apa atau kita pengen yang bagaimana di kehidupan ke depan. Dan itu nggak salah kan buat punya sebuah visi. Nah, aku coba contohin ke diri aku sendiri karena aku mungkin kalau mencontohkan ke orang lain aku nggak ngerti sepenuhnya tentang visi mereka daripada aku salah ngomong. Jadi kalau aku punya visi nih yang hampir sama dengan semua orang. Secara general, pasti manusia ini pengennya jadi orang yang bermanfaat karena sebaik-baiknya orang bermanfaat kan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah visi generalnya. Nah, gimana cara visi itu tuh lebih biar mengerucut lagi? Aku tuh kayak milah aja, aku tuh pengen bermanfaatnya kayak gimana gitu loh. Atau itu di bidang sosial, atau pendidikan, atau apa gitu kan. Akhirnya aku baru kepikiran buat mengerucutkan visi hidupku ini ketika aku usia 20 tahun, aku masuk semester 3, aku mulai mikir, dan aku ketemu Leo, awalnya aku nggak pikiran bisa jadi membernya Leo sih. Aku suka lingkungan, aku suka banget sama namanya alam. Nah, pas itu Leo bikin itu kan eco education. Itu aku pertama kalinya ikut ke volunteeran. Beneran itu aku pertama kalinya ikut kegiatan sosial, ikut ke volunteeran. Jadi ketika aku masuk ke situ, aku baru tahu, wah kuper banget ya ternyata aku kayak nggak tahu apa-apa gitu. Tapi aku harus ngelakuin, aku harus nge-treat diri aku sendiri karena ini termasuk satu langkah buat menuju visi aku gitu. Nah, di situ ketika aku sadar, ketika orang-orang masuk ke dalam circle sosial ini, aku berpikir sebenarnya nggak ada kepentingan sosial yang benar-benar sosial. Kita tuh membawa kepentingan masing-masing ke dalam kepentingan sosial. Setiap orang tuh pasti pengen bermanfaat, pengen mengeksplor dirinya. Itu kepentingan kita pribadi kan. Nah, akhirnya kita membentuk circle. Baru ketika ada circle ini, kita bisa ngebedain mana kepentingan sosial dan pribadi. Kepentingan pribadiku pengen jadi orang yang bermanfaat. Tapi aku udah masuk ke dalam circle sosial yang di situ punya satu visi yang sama. Mungkin kayak misalnya organisasi yang punya satu visi untuk kegiatan pengembangan masyarakat, maka aku harus mengutamakan kepentingan organisasi itu. Di samping kepentinganku pribadi yang pengen bermanfaat, berarti aku harus setelah masuk ke lingkup itu, aku baru tahu bedanya kepentingan pribadi sama sosial. Dan nggak ada kepentingan sosial yang benar-benar sosial. Maksudnya yang pure itu, maksudnya aku Sosial. ngelakuin ini benar-benar untuk semua orang kok. Padahal sebenarnya kita tuh juga ngelakuin ini untuk diri kita sendiri. Makanya itu kayak kata Niha tadi di awal, pengertian kita sebagai individu tuh nggak pernah bisa lepas dari pengertian kita sebagai makhluk sosial gitu. Ya, ya bener Pak, bener banget sih. Nggak ada motivasinya itu bener-bener dari individu. Kalau kita Yes. eh, kepentingan sosial itu. Pertama Mm-mm. juga soalnya kan kita juga gabung ke sosial itu ketika kita nyari sesuatu yang sevisi sama kita, yang sesuai Kalau sama teman-teman yang pola pikir gabung, kita, ya nggak sih? Kayak tadi, passionnya di lingkungan kan ya, bener kan? Kalau aku sih dulu kalau aku dulu kamu kan motivasinya di lingkungan kan ya. Aduh Kak Yunda malu, bukan. aku jadi Aku nggak malu nih. fokus sama komennya Kak Ai. Nggak fokus sama komennya Kak Ai. Aku jadi salfok sama ini emoticon dong. Kalau Ulfa dulu itu tentang lingkungan, tertarik gara-gara lingkungan. Kalau aku dulu itu, aku tuh kayak apa ya, suka banget. Dulu itu kalau ada open volunteer, aku tuh pengen join gitu, kayak gitu. Tapi yang ke pendidikan, ke masyarakat, ke desa, kayak gitu. Nah, waktu itu kan lingkungan juga bisa masuk ke pendidikan waktu itu.
Nah, ya udah aku coba deh gitu join-join. Aku sendiri kalau join volunteer event gitu nggak terlalu suka. Soalnya kalau event itu kan kayak misalnya nyiapin kayak apa ya acaranya tuh kalau misalnya nggak sesuai sama visi kita kan nggak enak ya. Maksudnya kita ada kayak kok gini sih gitu, kok nggak sesuai sih sama ini. Jadi cari yang memang bener-bener apa ya yang Niha hilang lagi. Halo teman-teman yang gabung. Selamat datang di ngobrol sama Ulfa dan Niha yang arahnya ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Nggak apa-apa ya, soalnya ya gini, orang pasti kalau lagi ngobrol kemana-mana. Niha, tes, tes, tes. Ini siapa sih, Hak, yang sinyalnya buruk? Aku atau kamu sih? Aku soalnya di dalam kamar, Hak. Hak, kita main efek kali ya nungguin Niha. Nah, kayak gini lucu. Hak, Niha. Ya, Niha hilang. Lagi jelek ya sinyalnya. Hah, kok Niha keluar? Bentar. Bentar ya teman-teman, nungguin Niha gabung lagi. Terima kasih buat yang tadi udah join. Kita lanjut lagi, tapi nungguin Niha gabung. Mungkin Niha masih mencari sinyal karena dia tidak di rumahnya. Dia barusan dari Malang. Oh iya Kak Ai, terima kasih sudah menonton live yang tidak jelas ini. Ada dan Wiradana. Oh, Dava ya SMA 4. Eh, iya nggak sih? Temen aku ya? Iya ya. Niha, where are you? Niha. Ntar ya teman-teman nungguin Niha. Jadi Niha itu, aku kenal Niha itu barusan. Terus tiba-tiba kepikiran buat pengen live bareng aja, ngajakin orang-orang. Karena aku suka banget ketemu orang baru, tapi aku sebenarnya orangnya pemalu. Maksudnya bukan pemalu, maksudnya sungkan buat nanya-nanya gitu. Baru kalau misalnya orang yang mau mulai pembicaraan, aku baru mulai gitu. Atau kadang kalau emang kepepet banget, aku baru nanya-nanya gitu. Terus baru menyambung ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan aku banyak ketemu orang-orang yang aku insightful banget ketika ngobrol sama mereka kayak Kak Ai. Ternyata Kak Ai ini orangnya Masya Allah sekali. Ya Allah seniorku ini ya senior yang perlu di terus ketemu Niha, ketemu anak-anak di organisasi aku tuh yang ternyata luar biasa sekali. Mereka itu kayak apa ya? Hidupnya insightful tapi biasa aja. Sederhana itu priceless gitu loh buat mereka. Mereka tuh nggak pernah menunjukkan maksudnya kehebatan mereka ketika mereka kerja bareng ya udah inilah kepentingan sosial kita gitu meskipun dia masuk ke situ dengan membawa kepentingan pribadi mereka gitu. Terus kenapa aku ngambil tema urip iku urup karena di masa pandemi kayak gini kita tuh bener-bener lagi diuji, kita bener-bener disuruh di rumah aja, bener-bener disuruh di rumah aja, terus kita tuh lebih fokus ke diri sendiri, kan jadi ini juga berpengaruh kita kurangnya komunikasi sosial. Hai Niha, aku udah halo. ngobrol banyak loh. Iya, Pak, tiba-tiba biasa signal, biasa Ya lanjut. terganggu. Oke. Tadinya sampai mana ya, Pak? Kayaknya tiba-tiba langsung nyendat jadi. Aduh. Tadi Oke, Pak. kita itu nyampe ke perintingan pribadi dan sosial. Oh, ya, masih itu kan ya? Iya, iya, Pak. Gimana, Pak? Harus sevisi dulu ya, Pak ya? Harus motivasinya dari individu dulu ya, akhirnya. Kalau misalnya mau terjun di sosial itu. Terus tadi kan ada ini, Pak, yang tadi pertanyaannya itu
itu apa cara memprioritaskannya, ada poin cara memprioritaskannya Pak juga. Jadi Bentar misalnya kalau Mbak, misalnya ini ada kita, yang komen. oh ya, Ikut ikut Mas Alit Pengmas Kak. Alit Kak, bukan cuma event doang. Di sana real mendidik dan volume belajar boleh jadi referensi nih Pak. Lihat pernah dengar Peng Mas Alit? Boleh dong di komen ya. Dava kan ini komen apa Peng Mas Alit itu apa gitu. Siapa tahu bisa jadi referensi. Makasih Dava. Ya, Yuk lanjut nih. Ha. ya makasih banyak nih. Emang jiwa-jiwa volunteer. Aduh, jiwa-jiwa. Ya emang kita apa ya ngerasa terjun di sosial yang seperti itu emang akhirnya kita ngerasa hidup gitu loh. Ngerasa hidup Betul. banget, ketemu orang-orang baru juga. Jadi misalnya bukan sevisi aja, tapi orang pandangan hidup ke kita. Tahu terjeda lagi show. Wow, wait. Pak terjeda lagi. Hak Sorry sinyalmu sorry. kenapa sih, Hak? Itu nggak tahu ini Pak udah pakai pakai yang biasanya bisa apa nangkal sinyal banyak ini tapi nggak bisa nggak tahu. Makanya aku tadi mau hari ini nggak ya gitu aku nggak lagi di rumah gitu. Ya udah lanjut ya Pak. Bisa nggak ini udah masuk kan ya? Lanjut ya. Masuk, masuk, Iya. masuk aman. Tadi ya aku sampai lupa nih mau ngomong apa tadi astagfirullahalazim. Ini prioritas. Oh Jadi iya, gimana cara memprioritas? oh ya itu tadi itu dari ketemu orang-orang baru itu kita bisa dapet sudut pandang baru Faya. Karena apa? Karena setiap orang itu kan punya latar belakang masing-masing nih. Akhirnya semakin kita ngembangin diri di terjun di dunia sosial itu, makin kita ngerti, makin nggak sempit-sempit aja gitu pikiran kita itu yang dulunya sempit, akhirnya ya udah oh ternyata kalau dari sudut pandang anak ini gini ya, pertimbangannya seperti ini, rasionalisasinya seperti ini. Akhirnya kita tuh itu tuh mudah memahami orang juga, nggak kayak gampang apa ya mentingin ego kita pribadi kan ya akhirnya itu sih kalau di apa di dunia sosial gitu asik sebenarnya nggak sih Pak? Kamu kan juga itu apa ikut organisasi juga kan ya di kampus di luar Aku juga dikit ya. Aku dibanding enggak kamu nggak ada apa-apanya. kok Aku gitu sih? orangnya karena aku sebenarnya orangnya malesan, maksudnya aku lebih suka di kamar, lebih suka explore apa yang ada di pikiran aku. Misal kamu tahu kan aku suka gambar, suka musik, suka Ah, bener-bener. ya pokoknya sesuatu yang berkaitan sama individu itu. Aku sebenarnya lebih suka kayak gitu, cuma aku menyadari bahwa aku nggak bisa selamanya kayak gini. Aku tetap harus menjalin hubungan. Circle itu penting, relasi itu penting, dan gimana kita mau bermanfaat luas kalau kita nggak mau kenal orang secara luas gitu loh. Jadi aku harus Hmm. nge-treat diri aku sendiri gitu. Ya benar-benar bagus sih Pak, bagus itu perjuangan buat berubah yang baik itu, berubah mindset dari yang Berjuangan ini ke yang step yang lain itu bagus banget emang Pak. Udah. individual banget Eh, aku, bahkan mungkin sampai sekarang aku masih sangat individual. Terlihat kalau di kelas sih aduh. itu sangat individual. Ini sekarang udah nyoba beberapa juga organisasi, malah aktif lagi, Peh. Keren banget. Ya, Gila. bismillah. Sebenarnya emang Pak, aku dulu tuh Masuk ke gini Pak, pertanyaan selanjutnya. Apa ya gimana? oke. Step selanjutnya aja. Iya, pertanyaan tadi Oke, yang ini dari teman aku followan di Instagram gitu. Namanya kalau nggak sih. salah Novita. Itu apa pandangan hidup kakak dan cara memaknai hidup ini? Terkadang aku suka down dan putus asa dalam hidup. Ya nggak sih? Aduh. Gimana menurut kamu? Ini kayaknya nggak dia doang nih. Kadang kita di titik ini juga juga itu ya. Kadang kita juga berada di titik ini loh. Cuman effortnya individu nggak sih Pak gitu tuh. Ini siapa yang mau jawab nih? Ya, Duluan siapa nih? terserah deh, lihat dulu deh. Oke. Ini yang komen nanti ya. Kita tampung dulu ya. Ini kita bahas yang pertanyaan yang pandangan hidup sama ngatasin pas waktu suka down sama putus asa dalam hidup. Kalau pandangan hidup sendiri BTW, itu ya nggak tahu ya. Kalau bentar nih dari ya. aku sendiri BTW, nih ya bentar. gimana? BTW thank you buat Oke, Java yang udah kasih insight ini tentang apa tadi Alit tadi loh. Ha. Alit. Heeh. Oh Yuk ya, lanjut, Ha. makasih banyak. Makasih banyak ya. Dava ini temannya Ulfa ya? Iya, temanku SMA. Anak Mantap UNER nih. IPOL.
Banyak-banyakin nih, Fa, relasi yang kayak gini. Udah lama Biar nggak feel, komunikasi tapi. iya, biar feel more alive gitu. Oh iya, Ya, ya. Kalau tadi udah Kak, suka masalah sambil pandangan hidup. komunikasi. Yuk, kita lanjut. Tadi masalah pandangan hidup sama suka down dan putus asa dalam hidup. Kalau aku sendiri, Yes, kalau misalnya yang putus asa sama down itu pasti ada ya. Kalau pandangan hidup ini pasti. kayaknya sekarang lebih di plan ya, lebih dikerucutin. Misalnya ini kan udah, kalau aku 20 tahun, nah itu udah kayak mulai memperbaiki. Ya, Nia hilang. Pandangan hidup. Nah, Halo, udah, maaf, maaf kejeda, sorry. nggak apa-apa. Ya, jadi itu kayak kita yang 20 tahun ini itu udah mulai memperbaikin apa kayak goals-goalsnya kita gitu, Pak. Lagian di umur Betul. 19 sama 20 pun kita itu kayak udah banyak berubah, udah ada banyak perubahan di diri kita karena kita selalu ngeksplor kan ya. Yang pertama itu. Yang pertama Mm-mm. itu pandangan hidup itu menurut aku itu selalu berjalan step by step itu selalu berjalan seiring berjalannya waktu juga seiring kita ketemu orang lain seiring tergantung kepentingan juga kadang itu kebutuhan kita waktu kita di posisi yang kayak gini terus waktu misalnya kita pas waktu seneng pas waktu sulit itu kan kita punya kayak prioritasnya masing-masing gitu jadi kalau aku bahas mengenai pandangan hidup sendiri nih pasti tiap orang itu bisa berubah-ubah setiap berjalannya waktu Mm-mm. kayak gitu kalau aku sendiri sih Mm-mm. Hak, aku ya yang ngomong biar pas di hak kejeda ada isi gitu. Kalau aku sendiri, pandangan hidup dan cara memaknai hidup ini, itu aku belajarnya seiring berjalannya waktu. Jadi, aku mulai memaknai hidup itu nggak yang dari awal belajarnya itu kayak seumur hidup. Kita baru bener-bener tahu tentang hidup dan kehidupan tuh ketika kita ya jalan aja gitu, feel more alive gitu. Kita banyak belajar dari apa-apa yang udah kita laluin, terus kita belajar dari ini sih, orang-orang yang kita temuin. Terutama belajar itu sebenarnya dari diri sendiri, karena pertanyaan terpenting yang harus kita ingat selama kita hidup adalah am I better than yesterday? Bukan am I better from other people. Jadi, apakah kita udah lebih baik dari hari kemarin? Bukan apakah kita udah lebih baik dari orang lain. Karena itu yang biasanya bikin kita suka down dan putus asa dalam hidup. Uh, Kayak solusi buat nggak putus asa sama nggak suka dan dalam hidup itu sebenarnya yang tahu solusi terbaiknya ya diri kita sendiri gitu. Kita nggak akan benar-benar dapat solusi terbaik kecuali dari diri kita sendiri yang tuh datangnya tentu dari Tuhan. Jadi jangan capek-capek buat berdoa. Terus itu tadi mindset kita harus dirubah. Jangan pokoknya boleh sih ngelihat kehidupan orang lain buat motivasi gitu kan ya. Orang lain bisa berbuat baik, pasti kita bisa. Jangan yang ada di pikiran kita tuh orang lain bisa berbuat baik masa aku enggak itu justru kayak justifikasi ke diri kita sendiri kalau kita tuh nggak mampu gitu loh. Jadi aku mikirnya tuh kalau orang lain bisa berbuat baik pasti kita bisa gitu. Nah itu yang bikin kita punya perasaan firma life gitu. Kita ada untuk ini kita ada untuk bermanfaat dan kita tuh ada value-nya masing-masing. Jadi down dan putus asa dalam hidup tuh insya Allah sih bukan cuma satu atau dua orang yang pernah mengalami, mungkin hampir semua orang pernah mengalami, karena ya manusia tuh apa sih nggak sesempurna itu dalam menahan perasaannya gitu. Sedih itu wajar, terus putus asa tuh wajar kok. Yang nggak wajar tuh kalau kamu putus asa terus nggak mau ngapa-ngapain. Harusnya, halo Amel, harusnya kalau putus asa ya kita bangkit lagi. Tapi butuh proses panjang, jadi hargain proses itu. Terus yang selanjutnya sambil nunggu Niha lagi, pertanyaan ketiga, ini dari Hafiz juga sih. Gimana sih mengatasi pikiran yang pengen fokus ke suatu hal tapi sering terdistraksi sama hal lain? Wah ini sulit banget. Aku tuh soalnya orangnya juga sering terdistraksi sama hal lain. Tapi kalau aku udah ngerjain, misalnya aku gambar, itu aku bisa bener-bener fokus. Aku main musik, aku bisa bener-bener fokus.
Pokoknya aku melakukan hal yang aku suka, aku bisa benar-benar fokus. Tapi kalau disuruh belajar pelajaran sekolah, maksudnya pelajaran kuliah, apalagi aku sekarang ambil hukum ekonomi syariah, jadi ya temennya ya pasal-pasal gitu. Lihat lama sekali. Lanjut lagi ya. Jadi teman aku ya pasal-pasal gitu, maksudnya aku sebenarnya nggak pernah berpikir untuk menjadi deretan orang yang mempelajari ilmu hukum karena itu cukup berat buat aku, apalagi aku hukum syariah, jadi aku belajar hukum nasionalnya sama syariahnya itu cukup berat untuk aku. Terus buat mengatasi pikiran yang pengen fokus ke suatu hal tapi sering terdistraksi itu balik ke diri masing-masing karena aku juga belum bisa. Aku suka nereng ke ABC. Kadang kadang kalau misal aku bosen ngerjain tugas, aku ya cari hal lain yang bisa aku buat ngilangin bosennya. Sebenarnya kita tuh nggak pernah bener-bener terdistraksi kok. Mungkin yang sering ngedistrak kita tuh ya HP gitu. Jadi kalau nugas usahain datanya mati. Tapi aku nggak bisa. Kalau buat kalian yang mungkin terdistraksinya gara-gara HP, ya udah matiin datanya. Kalau aku nggak masalah dataku nyala gitu karena aku juga kadang Kak tanya dong, bukannya pasal-pasal itu merupakan produk dari kepentingan politik ya? Iya betul, makanya aku tadi bilang aku nggak pernah berpikir untuk menjadi deretan orang hukum karena itu merupakan satu hal yang cukup berat. Dan pasal-pasal itu yang bikin kan manusia ya, jadi ya jangan heran kalau para penegak hukum tuh sekarang sering dikritik kalau hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi itu udah harus benar-benar kebal. Ya kita sih harapannya bisa lebih baik. Cuma kita menyadari loh, hukum di Indonesia ini yang bikin manusia. Jadi kalau kalian menuntut kesempurnaan, itu nggak akan bisa. Karena penegaknya pun ya seperti itu. Aku udah banyak nemuin teori-teori yang menurut aku tuh kayak, teori ini tuh udah nggak cocok lagi gitu loh diterapin di zaman sekarang. Makanya itu banyak pasal-pasal yang kita tuh ketika ngebaca kayak, ah masa iya sih di zaman sekarang pasal kayak gini masih bisa diterapin. Karena itu tadi, kita tuh jalan karena kepentingan kita masing-masing. Menunggu nihayatul ha. Apalagi ini, Dava tahu kan ya, sekarang tuh lagi ini, aku paling kecewa banget sama pasal yang baru-baru ini, kok bisa-bisanya di tengah pandemi, pemerintah itu pemerintah itu meluncurkan itu tentang kebijakan migas ya. Aku kecewa banget sama itu, karena kalau dipandang-pandang itu kayak sangat merugikan sebenarnya. Artinya investor tuh bisa menggali sepuas-puas mereka gitu. Sementara Indonesia kayak ya Indonesia bakal rugi ke depannya kalau dipikir secara panjang. Halo Niha, selamat bergabung. Yuk lanjut. Ha, why you lost again? Niha, halo. Migas sudah lama kak, yang terbaru itu HIP. Migas yang baru, yang pasalnya ada diganti. Aku nggak tahu ya, aku nggak baca secara detail karena aku udah males pol. Aku udah nggak pernah lagi baca-baca kayak gitu. Hak, hak pertanyaannya masih sih. Oke, migas sudah lama karena Niha belum bisa gabung kita bahas lagi ya. Migas sudah lama kak, yang terbaru itu HIP. Dav, DM aja ngebahas ini, oke? Karena kita fokusnya ke tema hari ini, Uripiku Urup. Terus pertanyaan keempat, aku mau jawab dulu sambil nunggu Niha. Cara mencinta, ini Niha udah gabung.
Bahas self love, aku tahu tapi gak bisa alias sulit banget. BTW ini yang nanya tuh anak psikologi UB, karena emang bener ya, kita tuh bisa jadi menguasai teorinya, tapi secara praktek kita tuh kurang. Nih, halo. Oke, lanjut Pak. Bahas ini ya, self love. Pertanyaan selanjutnya, bahas self love. Siap. Aku tahu tapi gak bisa alias sulit banget, katanya gitu. Nih, BTW, kamu masih inget volunteer yang namanya Aska nggak? SK. Dari UB Psikologi. Oh, ada. Oh iya 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 tahu. Yang waktu eco education itu kan. Yes, Hmm. ini yang nanya Aska gitu. Dia tahu tapi dia sulit banget gitu buat nerapin tentang self love. Bakal panjang nih. Yuk, jawab. Aku tahu kamu sudah menyiapkannya. Ini anak psikolog yang nanya loh. Iya nggak sih? Ih, Aduh, hmm, bentar-bentar. karena gini, karena gini. Kita bisa jadi tahu nih teorinya, tapi ketika kita benar-benar dihadapkan ke lapangan, bisa jadi bisa jadi berubah gitu loh. Bener-bener. Bener sih, kayak teori sama praktek beda ya. Iya, soalnya ya gimana sih teori itu munculnya dari satu pikiran orang yang latar belakangnya beda. Hal-hal yang ngedistract dia juga beda. Jadi mungkin teori itu bisa kita pakai, cuma nggak keseluruhan gitu loh. Iya nggak sih? Iya bener lah. Itu sebenarnya bener. Kalau kita waktu nah di realitanya itu ya kita yang ngadepin gitu. Individualnya kita yang Iya, ngadepin. just ourselves can handle it gitu kan ya. Iya bener. Waduh, Yuk, aku ngomong konsepan self love dulu kali ya. Pertama self iya love tuh boleh kalau boleh. diterjemahin kasaran tuh kan mencintai diri sendiri kan ya, mencintai diri lah, mencintai diri bukan diri sendiri juga diri. Nah, Iya, kebanyakan orang itu kalau mencintai diri ini konsepannya itu pasti kalau dihadapi negatif-negatif itu kayak masalah insecure, terus masalah kayak nggak bisa nerima realita, ya gak sih? Terus habis itu sama kayak teman-teman. dihadapin beberapa masalah kayak gitu-gitu kan. Akhirnya dia kayak Mm-mm. harus nge-treat diri, gimana sih caranya aku harus bener-bener mau nerima, mau ikhlas kayak gitu. Yang pertama Mm-mm. nih, aku tadi tuh udah kayak nyiapin lah sosokan nih. Nih aku jadi anak psikologi. Gak apa-apa, Pertama yuk. itu sebenarnya self love itu kita harus do your best for yourself. Kenapa gitu? Lakuin yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Nah, yang tahu itu diri kalian sendiri. Apa yang membuat kalian nyaman, apa yang membuat kalian senang, itu kalian sendiri. Jadi temuin dulu apa yang terbaik buat diri kalian sendiri. Nah, Oke. tapi yang pertama, poinnya itu kita harus yang pertama terima. Terima, misalnya ada kayak perlakuan yang sebenarnya nggak kita inginin atau kejadian nggak kita inginin atau sesuatu hal yang misalnya nih contohnya satu misalnya di fisik aja tiba-tiba kok aku timbul jerawat sih gitu misalnya contohnya ya gitu kan akhirnya kayak kita tuh ngelakuin penolakan gitu kan nah yang pertama itu kita harus terima abis kita terima kita maafin. Nah, di tingkat maafin itu kalau masalah ada problem ya, tapi kita harus juga maklum. Jadi terima, terima atau ikhlasin, habis itu maafin dan maklumin. Habis itu setelah itu kita syukurin. Setelah kita Menulis loh. syukurin, oke, oke, gak apa-apa. Ini yang mungkin mau nulis, nulis juga gak apa-apa sih. Habis itu diperbaikin. Terima, Jadi stepnya itu maafin. terima, terima terima itu tadi diikhlasin dulu ya jadi misalnya ada jerawat satu ya Allah ini gimana sih gitu ya ya udah kita terima dulu kita ikhlasin dulu habis itu kita maafin atau kita maklumin oh iya sih kan wajar misalnya ini kan jerawat bulanan dan lain-lain kayak gitu kan habis itu kita syukurin karena kita tuh nggak boleh terlalu fokus sama kekurangan kita karena juga kita sendiri setiap individu itu punya kelebihan masing-masing kan ya kayak gitu habis itu setelah kita syukurin kita harus nih mindsetnya dirubah, diperbaikin sama positive Mm-mm. thinking. Positive thinking tuh. Setelah kita positive thinking, itu ada step yaitu apresiasi. Ini paling sulit sih orang-orang karena apa? Karena pada ngerasa aku tuh masih kurang ini, masih kurang itu. Padahal step kalian buat ngelawan hal-hal yang misalnya ya males ya, kayak males pun itu kalian ngelawannya itu penuh effort kayak gitu. Tapi kalian dengan kekurangan satu kekurangan aja kalian terlalu fokus, akhirnya kalian tuh nggak menghargai effort-effort kalian gitu. Kalian kurang mengapresiasi apa yang udah kalian usahain sampai detik ini. Coba, Fa, sehari ini
apa yang apa yang udah kamu lakuin. Contohnya aku nanya ya sama kamu Kak ya. Gak apa ya Pak? Aku nanya ya. Ini sebutin Kenapa satu tuh? aja yang bikin kamu itu udah ngelakuin suatu hal Yang yang menurut kamu itu sebelumnya. Coba sebutin satu hal, Pak. Ya misalnya kayak kalau keberhasilan kamu atau misalnya hari ini aku bangun jam 6 pagi, padahal biasanya aku nggak bisa bangun jam 6 pagi, kayak gitu. Hari ini kamu ngapain, Pak? Satu hal aja, sebutin. apa? Yang itu, yang misalnya beda dari hari yang kemarin, yang lebih baik, yang hari ini. Kamu Aku ngapain? hari ini bisa aku hari ini bisa bikin satu instrumen. Wih, Wih, tuh kan, tuh kan. Nah, itu tuh sebenarnya itu juga termasuk motivasi dan apresiasi diri. Kalau misalnya kita mau nelusurin, kalau kita terlalu fokus sama kekurangan, sama kesalahan, sama masalah-masalah terus, yang ada kita bakal diubek-ubekin di situ terus gitu. Terus pertama betul juga, sih. terus juga ada juga kita jujur sama diri kita sendiri. Misalnya kekurangan aku seperti ini ya, kelebihan aku seperti ini ya. Kalau bisa sih, kalau orang yang gitu, misalnya yang perlu aku kurangin, misalnya aku emosian nih anaknya, yang aku kurangin itu apa? Mm. Berarti misalnya harus lebih sabar, kayak gitu. Kita harus kayak tahu peluang-peluang yang ada di diri kita, yang nimbulin negatif di diri kita sama positif yang ada di diri kita, kayak gitu. Berarti Terus tadi perlu list ya, kayak perlu list dari kita. Mungkin hal yang perlu diperbaiki dari kita tuh apa gitu. Terus treatmentnya kayak gimana gitu ya. kalian tuh yang bisa nyari sendiri sebenarnya karena setiap individu itu memang beda-beda. Kalau misalnya kayak aku nih, orangnya nggak sabaran kayak gitu. Ya udah Sama kok. coba-coba sabar. Nah, kayak gitu tuh kan kayak ya sebenarnya bisa negatif bisa positif ya tergantung situasinya juga sih. Nah, terus itu Pak, kita juga harus jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain karena Hmm. kita kepengen jadi orang lain kan misalnya aku tuh ngefans banget sama Ulfa gitu. Soalnya dia tuh pinter jago Jangan ngomong dong. terus dan lain-lain misalnya gitu. Aku pengen jadi Ulfa gitu. Kalian nggak apa-apa itu jadiin sebagai motivasi, tapi kalian nggak perlu ngubah diri kalian gitu. Karena potensi yang ada di diri kalian itu kalian yang ngembangin. Misalnya cuman kalian tuh role mode-nya aja gitu. Role mode-nya aja kita cari orang nggak masalah, tapi jangan sampai ngerubah diri kalian jadi orang lain kayak gitu. Terus juga tadi ya, explore, tadi udah aku bilangin untuk nge-explore Aku mau kemampuan ya, nanya. positif. Oh ya, boleh-boleh nanya-nanya, silakan. Tentang nanya. Tadi kan apresiat diri kita sendiri, apresiasi diri kita. Mm-mm. Itu tuh jatuhnya kadang jatuh kita tuh apresiasi diri sampai mungkin jatuhnya Berlebihan. agak somsek ya, sombong gitu. Oh, Terus sombong. kalau kayak gitu jatuhnya kita ini tutup telinga dari omongan orang lain. Jadi kayak kita Mm-mm. perlu edukasi, misalnya apresiasi tuh kita nerima diri kita sendiri, juga nggak menutup kemungkinan kita bisa dapet saran dari orang lain gitu. Misalnya Mm-mm. nih ketika orang lain bilang, kamu kayaknya harus merubah pola makan kamu deh biar kamu lebih sehat lagi, atau kamu kayaknya butuh buat ini deh minum vitamin ini biar agak segeran. Itu kan mereka sebenarnya nggak secara totali kayak mereka menjudge kita. Mereka tuh kayak ngasih saran ke kita gitu loh. Oh, bener. Nah, gitu kayaknya kita juga perlu ada ini deh di obrolan selanjutnya, how to ini gimana kita ngebedain saran sama body shaming gitu. Iya, Itu bener. penting banget kayak soalnya teman aku tuh banyak yang cerita kayak aku kesel banget di body shaming. Emang dia ngomong gimana? Masa dia ngomong kayaknya kamu perlu ngubah ini deh pola makan gitu. Itu enggak kok, sebenarnya dia enggak body shaming, dia peduli sama kamu aja, aku bilang gitu. Kecuali kalau kita ketemu, kok kamu jerawatan sih? Eh kok mata kamu gini sih? Kok hidung kamu gini sih? Itu baru body shaming. Iya sih. Bener-bener. Iya, bener sih. Kalau kata Alfa tadi itu kan lebih ke saran. Saran sendiri itu kan ada yang membangun sama
yang destruktif ya, yang ngancurin, ya kan? Ya bener. Jadi kita Iya, emang kudu bener-bener filter mana yang saran yang membangun sama saran yang rusak kayak gitu, Pak. Jadi ya udah, kalau kita misalnya sebenarnya kalau masalah tadi dibully ya body shaming, masalah kayak misalnya jerawat hidung dan lain-lain itu kalau kita misalnya nganggapnya ya itu receh lah atau ya udahlah gitu gak usah dipikirin terlalu berlebih gitu nggak masalah juga. Bahkan kan banyak ya Pak yang artis-artis gitu loh yang mau luar negeri sih bukan Indonesia juga kayak sekali dijudge atau body shaming itu kayak akhirnya ngarah ke ini suicide, bunuh diri, ya kan? Kan kebanyakan artis luar negeri kayak gitu. Sebenarnya emang ini kayak komenan netizen gak sih Pak? Akhirnya jatuhnya. aku iya, aku suka sebenarnya sama ini sih. Kita tuh cenderung nilainya tuh nggak secara objektif gitu loh, Ha. Misalnya nih Mm-mm. ada peristiwa bunuh diri. Ya bener sih, secara nggak langsung dia tuh kayak mungkin mungkin secara keimanan dia kurang. Itu bener-bener betul sih ya kan. Karena kalau kita punya Tuhan, kita nggak mungkin melakukan hal seburuk itu. Cuma kita nggak bisa ngelihat dari segi itunya aja gitu loh, Ha. Lo, Benar-benar. kalian lihat dong gimana masyarakat memperlakukan dia. Ada yang lebih harus kalian nasihatin, dia udah mati, nggak mungkin bisa kalian nasihatin gitu kan. Orang-orang yang naruh head comment ini perlu dinasihatin gitu loh. Mulutnya tuh harus diatur jarinya gitu. Kayak apa ya? Banyak aku pernah baca di satu artikel, kenapa zaman sekarang tuh masih banyak orang-orang yang jarinya tuh tega banget gitu loh, Ha. Terus nggak bener-bener nggak mikir dari sisi psikologisnya yang dia komen gitu kan. Karena media berita itu berusaha menggiring opini supaya yang salah itu yang mati gitu. Ya bener sih, Dan nggak kekuatan melihat pers kesalahannya gitu. si yang ya nggak melihat kesalahannya si head comment ini tadi, dan itu yang benar-benar bikin self love perlu dibahas. Yuk, Hak, lanjut. Oke, oke, oke. Habis itu ini aku juga ada nulisin kalau kita mau apa cinta sama diri sendiri gitu, kita juga mulai harus ngehindarin sesuatu hal yang membuat kita nggak nyaman. Misalnya di lingkungan ya. Misalnya di lingkungan kita tuh bergaulnya sama orang-orang yang entah itu ngebawa kita pengaruh yang buruk atau suka ngebully kita, entah ya ini ngebulinya bukan masalah yang temen antar temen kayak gitu ya, maksudnya ngebully Iya. entah itu yang daerah apa ya daerah sensitif, maksudnya yang dibahas yang sensitif tuh kita perlu hindari, nggak masalah, kalian nggak egois kok kalau misalnya yang hindarin itu, cuman kalian harus tahu itu yang terbaik buat kalian, kalau misalnya kalian menghindari ya nggak apa-apa dilakuin aja kayak gitu, karena kalau misalnya kalian tetap stay ikut di circle-nya yang itu, kalian malah makan hati ya, malah ya kayak ngenes, terus udah tuh, aduh kok gini ya, malah jadi overthinking lah, akhirnya apa penyebabnya kayak gitu kan, Pak, akhirnya. Ya makanya kita juga perlu menghindarin itu. Kalau misalnya kita lagi nggak di tempat yang nggak aman, nggak nyaman, kok pembahasannya jadi gini ya, kok jadi gini ya, Kalian boleh jadi cerita kita di mulai sini. hindari aja. Mm-mm. Kayak gitu sih, Ada Pak. yang komen, Ha? Dasar komen. Nggak cuma apresiasi diri sendiri, Kak, tapi menurutku diri kita terkadang juga perlu untuk kasih reward ke diri sendiri. Mungkin itu salah satu apresiasi diri kita supaya lebih semangat ke depan. Betul. Mm. Bener, Reward ke bener, diri bener sendiri nih. itu. Heeh. Jarang, kita tuh Tapi jarang. Heeh, lanjut Pak, Ha, lanjut. sejauh, sejauh ini kita ngobrol, jadi benar-benar sadar ya pengertian kita sebagai individu nggak bisa lepas dari pengertian kita sebagai makhluk sosial. Heeh. Kayak yang barusan kita Bener. bahas tadi tentang Mihak ngomong, kalau kamu ngerasa di circle itu kamu makin di judgmental, terus kamu makin berpengaruh ke psikologimu, ya udah pergi aja gitu. Ternyata itu pengaruh sosial tuh kuat banget. Kalau kita sampai apa Mm-mm. memaknai kehidupan sosial ini nggak secara baik-baik, ya kita bakal merugikan orang lain dan bisa jadi kehilangan orang yang sebenarnya berpotensi buat kita ajak menuju kebaikan gitu. Jadi kadang juga kalau kita salah circle juga malah kita kehilangan orang-orang yang bisa membangun kita gitu. Misalnya orang yang biasanya Iya, ngasih saran yang membangun kita, ngasih misalnya ada saat kita lagi ada problem dan lain-lain itu malah kayak ngejauh. Misalnya kalau kita salah circle ya kayak gitu.
ini benar sekali, ini tadi yang reward-reward itu kebanyakan kita juga kayak nggak pernah nimbangin gitu loh buat kasih reward sama apresiasi ke diri kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngatasin yang sombong tadi apa ya, yang kata kamu nanti jadi sombong, nanti jadi besar diri dan lain-lain itu. Sebenarnya ya udah Hmm. kalian tulisin aja kayak pencapaian-pencapaian kalian, tapi di buku sekalian bisa kalian baca sendiri. Yang nggak bisa orang lain baca. Maksudnya nggak nunjukin kalau kita itu udah berhasil sampai sini, sini, sini. Ternyata pencapaian aku banyak banget ini sampai orang lain tuh kayak akhirnya melebih-lebihkan atau lain-lainnya. Itu sebenarnya perlu kita catat ke buku yang bisa kita baca sendiri, yaitu buat motivasi, buat evaluasi diri juga kayak gitu. Jadi meskipun ada Kak, kamu keberhasilan yang jangan kita putus. capai, apa Ya, oke, oke. putus, Yuk, ini nggak terjeda. lanjut. Aduh sayang banget kalau ngomongin yang kayak gini terus terjeda. Ya, Jadi lanjut. itu kalau misalnya kita catat di buku. Sekarang udah nggak zaman ya pakai buku harian ya, tapi kayaknya masih penting tuh buat nyatet-nyatet target-target kita, keberhasilan kita yang udah kita capai itu perlu. Tapi buat kalian sendiri, buat ngukur diri kalian sendiri, udah sampai mana sih sebenarnya kita eh, ngasih apresiasi diri kita itu, ngehargain diri kita itu, masa tiap hari fokusnya kekurangan aja terus kayak gitu kan Pak ya, untuk yang tadi ngatasin biar nggak sombong kan Pak katanya. Aku juga takut lah dibilang sombong. Ya siapa yang nggak? Itu aja kita di head comment misalnya, sombong, itu udah masuk head comment loh Pak. Akhirnya, Ya, benar nggak sih? kayak ayolah nasehatin aku diem-diem aja, maksudnya ya aku sama kamu aja gitu. Kalau emang Personal personal gitu loh. Jadi lebih tepatnya kalau ada lagi misalnya nih. ngebangun diri enak personal memang secara Hmm. personal personal Terus gitu. ini sih ini sih kita tuh juga punya peran buat ngebantu orang lain em, mencintai dirinya sendiri gitu loh. Sama masing-masing kita tuh punya peran untuk saling ngedukung kan. Kalau misalnya teman kita salah, itu jangan teman kita yang dijelekin, tapi perbuatan yang salah itu dikasih benernya gitu. Misalnya dia kayak ini ceroboh gitu ya. Jangan dianya yang dibilang, kok kamu ceroboh sih? Jangan. Maksudnya kayak dikasih tahu, hati-hati ya lain kali itu barangnya berharga atau barangnya sulit carinya, kamu bisa lebih hati-hati gitu. Karena dengan begitu dia lebih mencintai dirinya sendiri. Dia tuh kayak, oh ternyata aku harus berubah. Tapi kalau kita head comment kayak misalnya, kok kamu ceroboh? Akhirnya dia kayak ngejustifikasi dirinya sendiri. Iya ya, kok aku ceroboh ya? Aduh, aku orangnya gak berguna. Udah overthinking gitu nanti jadinya. Hah, suara kamu gak masuk. Suara kamu gak masuk. Iya. Bentar, bentar, bentar. Oke, coba kita bahas dari sisi pandang aku ya. Self love. Sebenarnya aku belum benar-benar bisa nerapin self love. Soalnya setelah aku ngedengar dari Niha tadi, mulai dari menerima diri sendiri, ikhlas gitu, maafin dan maklum, terus syukurin, apresiat, terus ngelis pencapaian buat diri kita sendiri aja. Kalau di floor nanti jadinya sombong kan ya. Terus jadi diri kita sendiri, menghilang dari circle yang negatif, itu aku sebenarnya belum bisa. Yuk, lanjut. Suara kamu tetap nggak ada. Belum masuk kah? Nggak ada. Oh, di Udah, sini. udah mas, udah. Aku pindah tempat guys, sorry. Iya, ya. Gimana, Fa? Gimana masalah head comments dia Tadi jadinya? Gak apa-apa, Bel. udah lanjut aja dari. Ya nggak apa-apa temennya nih ha. Kok tahu aja sih ada temen. Nah, oke. Oh, itu. Gak apa-apa. Abis itu Lanjut, tuh lanjut aku aja. nulis tadi itu. Tadi kan dari. Mm-mm. Lanjut, Lanjut. Pak. Jadi aku tadi nulis lagi itu kan abis tadi hindari hal-hal yang ngebuat kita nggak nyaman. Ya, ini selanjutnya ini aku mau ngomong, ucapkan pada diri sendiri kalau aku kan sering ya kalau chat sama kamu, we deserve to be happy, Pak. Gitu. Ya Kayaknya sih, di Pak. tweet Aku kamu kan juga sering sering gitu. ngomong sama Ulfa kalau misalnya lagi apa-apa tuh